kan rencana mau jalan kan. Depan kita kan terlalu. Garuda Nusantara! Publik auto bahagia. Timnas U23 dipastikan lolos semifinal Piala AFF jika dua cara ini terpenuhi. Laga perdana skuad Garuda Muda di Piala AFF ternyata tidak berjalan manis untuk pasukan Shin Tae-yong. Kini dengan kekalahan 1-2 itu membuat langkah Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke semifinal cukup berat. Meski berat, bukan berarti tidak mungkin terjadi. Malahan sejatinya Timnas Indonesia U23 masih memiliki dua opsi untuk bisa mencapai semifinal Piala AFF. Opsi pertama adalah Timnas Indonesia U23 masih bisa lolos ke semifinal dengan menjadi juara grup B, namun peluang ini terbilang sangat kecil terjadi dan lebih ke mustahil. Opsi kedua Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke semifinal adalah dengan mengharapkan status runner-up terbaik. Perlu diketahui, Piala AFF terbagi menjadi 3 grup. 3 negara yang menjadi juara di masing-masing grup berhak ke semifinal dan 1 slot lagi akan diambil dari runner-up terbaik dari 3 grup tersebut. Jalan inilah yang bisa menjadi harapan terbaik pasukan Shin Tae-yong ke semifinal. Piala AFF U23 tahun 2023 menjadi turnamen yang banyak dikritik terutama karena dimulai saat liga berjalan. Ada beberapa hal tak biasa yang baru saya temui sepanjang meliput turnamen. Sebelum mulai, turnamen ini sudah banyak menerima kritik. Bahkan pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, mengusulkan agar ajang ini ditiadakan saja pada edisi berikutnya. Kejanggalan terbaru adalah tidak adanya press conference usai laga antara kedua tim. Tidak jelas alasan mengapa mereka meniadakan sesi konvers padahal sudah ada ruangan khusus konferensi pers yang ada di stadion. Yang jelas ternyata di seluruh pertandingan Piala AFF juga tidak diadakan konvers baik di Rayong Provincial Stadium dan PTT Stadium. Pengalaman tak mengenakan juga dialami supporter Indonesia yang hadir di stadion. Puluhan supporter sempat bersitegang dengan pihak keamanan karena tidak boleh berisik. Hal ini direspons keras oleh supporter karena mereka merasa tidak melakukan kesalahan dengan menabuh drum dan menggunakan pengeras suara. Yang terjadi di tribun tadi sebenarnya karena itu tribune VVIP. Katanya nggak boleh ada megafon, alat pengeras suara lah karena mengganggu tamu VVIP, kata salah satu supporter Timnas. Jadi kita disuruh pindah ke tribune sayap selatan. Cuma memang tiket kita itu tadi dikasihkan sebenarnya kategori 1 jadi sempat ada ricuh dikit di sana karena supporter sendiri pun biasanya membawa drum, pengeras suara itu tidak masalah. Tadi ada cekcok sedikit itu karena dari pihak keamanan dan panpel di AFF ini melarang supporter tidak ada megafon, tambahnya. Kadek Arel dan Muhammad Ragil jadi sorotan usai Timnas Indonesia U23 kalah 1-2 dari Malaysia. Pasalnya, kedua pemain Garuda Muda itu dianggap netizen sebagai biang kekalahan pasukan Shin Tae-yong dari Malaysia. Kadek Arel Priyatna memang sebagai pembawa sial bagi Timnas Indonesia U23. Namanya angka 13 dianggap nomor sial, cuit akun Twitter @zoksa. Yang salah bukan coach Shin Tae-yong tapi pemainnya aja yang gak ada staminanya. Contohnya Ragil terus kadek seperti mentalnya down, timpal akun Instagram @vero_saput di kolom komentar postingan Instagram PSSI. Sebagaimana diketahui, Kadek Arel dan Muhammad Ragil memang tidak dalam performa terbaiknya di laga tersebut. Khusus Kadek Arel, dia melakukan kesalahan yang berujung gol pertama melakukan pelanggaran dan kedua Malaysia U23 tak sengaja memberi bola ke lawan. Begitupun dengan Muhammad Ragil, dirinya juga belum bisa memberikan kontribusi maksimal. Striker Bayangkara Football Club ini beberapa kali mendapat umpan, namun terkadang terlalu lama mengambil keputusan sehingga bola akhirnya direbut lawan.
Terlepas dari hal itu, kekalahan tersebut membuat timnas Indonesia U23 berada di dasar klasemen grup B. Selanjutnya, Garuda Muda wajib meraih kemenangan dengan skor telak atas Timor Leste U23 di matchday kedua pada Minggu 20 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat jika ingin menjaga asa lolos ke semifinal.